Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Rahmadani Putri akan membahas tentang uji ANOVA dengan uji DUNET pada soal contoh 10.5. Sebuah perusahaan alat medis membuat kateter yang terbuat dari polivinyl klorida atau PVC untuk kateterisasi intermittent. Salah satu persyaratan utama alat medis ini ialah lubrisitas yang tinggi untuk menjamin mudahnya pemasukan dan pencabutan dari uretra. Perusahaan alat medis tersebut menyadari bahwa lubrisitas kateter mereka kurang optimal dan akibatnya mereka telah meminta perusahaan lain yang memiliki teknologi penyalutan kateter yang untuk merancang dan mengembangkan salut hidrogel untuk kateter intermittent PVC standar mereka. Setelah masa pengembangan, perusahaan penyalutan kateter itu telah memberikan sampel kateter PVC yang telah disalut dengan salah satu dari dua tipe sistem hidrogel. Perusahaan alat medis tersebut memutuskan untuk menilai lubrisitas kateter bersalut ini yang diukur sebagai koefisien gesekan dengan menggunakan metode American Standards for Testing Materials dan membandingkan hasilnya dengan koefisien gesekan kateter PVC tak bersalut. Hasil penelitian ini disajikan dalam tabel 10.15 dengan menggunakan metode statistik yang tepat. Tentukanlah apakah kateter-kateter itu memiliki lubrisitas berbeda, dan jika berbeda, tentukanlah sifat perbedaannya. Untuk data yang dilakukan uji ANOVA, yaitu data terdapat pada tabel 10.15, perbandingan lubrisitas dinyatakan sebagai koefisien gesekan kateter PVC tak bersalut dan kateter PVC yang telah disalut dengan dua macam biomaterial hidrogel. Nah, pada data tersebut terdapat variabel tak bersalut, variabel salut A, dan variabel salut B. Untuk melakukan uji ANOVA, kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu, di mana hipotesis nolnya yaitu rata-rata dari kateter tak bersalut sama dengan rata-rata kateter salut A dan sama dengan rata-rata kateter salut B. Lalu untuk hipotesis alternatif atau H1-nya yaitu rata-rata dari kateter tak bersalut tidak sama dengan rata-rata kateter salut A dan tidak sama dengan rata-rata kateter salut B. Lalu yang kedua ada besaran yang diperlukan, di mana pada uji ANOVA ini besaran yang diperlukan salah satunya yaitu taraf nyata pengujian sebesar 5% atau 0,05. Lalu menyatakan jumlah arah untuk rancangan percobaan, di mana uji ini terdapat dua arah. Dan uji statistik yang paling tepat yaitu uji ANOVA. Jadi kita akan melakukan uji ANOVA dengan menggunakan program SPSS agar memudahkan pekerjaan, mendapatkan hasil yang lebih cepat, efisiensi waktu, dan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi langsung saja kita masuk ke program SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan data di mana terdapat dua variabel yaitu kateter dan lubrisitas, di mana pada variabel view untuk variabel kateter itu kita beri label kateter, lalu untuk variabel lubrisitas kita beri label juga lubrisitas. Selanjutnya pada variabel kateter dengan values itu terdapat value satunya mewakili kateter PVC tak bersalut, lalu nilai 2 mewakili kateter PVC salut A, dan ketiga mewakili kateter PVC salut B. Jangan lupa juga untuk mengganti measure pada variabel kateter nominal dan pada variabel lubrisitas menjadi scale. Baik, langsung saja untuk melakukan uji ANOVA kita pergi ke menu Analyze, lalu Compare Means dan One Way ANOVA. Nah, di sini kita harus mengetahui mana variabel dependent dan variabel independent. Karena kita akan melakukan uji apakah terdapat perbedaan pada masing-masing jenis kateter. Oleh karena itu, variabel kateter dimasukkan ke faktor dan variabel lubrisitas dimasukkan ke sebagai dependent list. Lalu klik menu option dan centang bagian
descriptive dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue dan pergi ke post hoc. Jangan lupa untuk centang pada uji 2K dengan signifikansi levelnya 5% atau 0,05. Lalu klik OK dan akan muncul hasil seperti berikut. Dapat dilihat bahwa terdapat tabel deskriptif, tabel test of homogeneity of variance, tabel ANOVA, dan ada satu tabel lagi di bawahnya. Yang pertama akan membahas dari tabel deskriptif. Tabel deskriptif berisi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel, di mana untuk masing-masing variabel terdapat nilai mean, standar deviasi, standar error, lower bound, open bound, maksimum, dan minimum. Sedangkan pada tabel test of homogeneity of variance, untuk melakukan uji ANOVA, kita harus melakukan uji homogenitas variance dari masing-masing variabel, di mana untuk melakukan uji homogenitas variance kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu, di mana hipotesis nolnya yaitu variabel lubrisitas memiliki variansi yang homogen, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya atau H1 yaitu variabel lubrisitas memiliki variansi yang tidak homogen. Nah, untuk kriteria penolakan sama seperti uji sebelumnya, kita menggunakan nilai signifikansi pada program SPSS ini. Berdasarkan tabel test of homogeneity of variance, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi berdasarkan mean, median, dan lain-lainnya itu memiliki nilai signifikansi yang lebih besar daripada alfa atau 0,05, sehingga tolak H0, yang artinya kita menerima H1. Jadi variansi dari variabel lubrisitas ini tidak homogen, sehingga kita dapat lanjutkan ke uji ANOVA. Pada tabel ANOVA didapatkan nilai sum of square, derajat bebas, mean square, F hitung, dan nilai signifikansi, di mana nilai signifikansi dari tabel ANOVA tersebut yaitu 0, yang lebih kecil dari alfa 0,05, maka tolak H0. Artinya terdapat perbedaan antara ketiga jenis kateter PVC tersebut, sehingga dilanjutkan ke uji 2K HIST untuk melihat pasangan jenis mana yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Pada tabel multiple comparison, kita akan menguji 2K HIST, yaitu bertujuan untuk mengetahui pasangan jenis kateter mana yang memiliki perbedaan signifikan. Dapat dilihat bahwa pada tabel multiple comparison terdapat nilai signifikan 0,0 untuk pasangan PVC tak bersalut dengan kateter PVC salut A, lalu pasangan kateter PVC tak bersalut dan kateter PVC salut B, maka hipotesis 0 ditolak, yang artinya terima hipotesis alternatif atau H1 dengan makna terdapat perbedaan antara pasangan kateter PVC tersebut. Lalu untuk pasangan kateter PVC salut A dan kateter PVC salut B memiliki nilai signifikan 0,577 yang lebih besar dari nilai alfa atau 0,05, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kateter PVC salut A dengan kateter PVC salut B. Sehingga didapatkan kesimpulan akhir dari hasil soal uji ANOVA dan uji 2K ini, yaitu untuk uji ANOVA didapatkan keputusan bahwa kita menolak H0, yang artinya kateter PVC tak bersalut, kateter PVC salut A, dan kateter PVC salut B
memiliki lubrisitas yang berbeda, yang mana perbedaan tersebut sangat signifikan yang ditunjukkan dari nilai signifikansi. Lalu karena hipotesis nol ditolak pada uji ANOVA, maka dilakukan uji lanjut uji Tukey, di mana kesimpulannya yaitu untuk pasangan kateter PVC tak bersalut dan kateter PVC salut A dan pasangan kateter PVC tak bersalut dengan kateter PVC salut B memiliki perbedaan rata-rata yang sangat signifikan. Sementara untuk pasangan kateter PVC salut A dan kateter PVC salut B tidak memiliki perbedaan yang signifikan, artinya sama. Itu saja penjelasan dari saya tentang uji ANOVA dan uji Tukey. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.